Halo semuanya, perkenalkan nama saya Maulidina Amalia Putri, mahasiswa KKN Tim 2 Undip tahun 2021 dari jurusan kedokteran. KKN adalah salah satu mata kuliah dengan tujuan utama untuk memberikan pengalaman pengabdian dan pemberdayaan masyarakat kepada mahasiswa. Namun, dikarenakan adanya pandemi COVID-19 ini berdampak pada beberapa perubahan atau modifikasi pada pelaksanaan KKN tahun ini, di mana sebelumnya dilaksanakan secara berkelompok, namun sekarang dilakukan secara individu. Selain itu, lokasi pelaksanaan KKN yang dulunya ditetapkan oleh LPPM berbasis desa binaan, saat ini ditentukan sendiri oleh mahasiswa berdasarkan lokasi domisili atau kampung halamannya. Adanya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat sedikit banyak juga berdampak pada penyelenggaraan KKN tahun ini, di mana tidak bisa 100% secara offline. Universitas juga merekomendasikan pelaksanaan KKN semaksimal mungkin dilakukan secara daring dari rumah. Jikalau ada kegiatan yang harus dilaksanakan secara langsung, mahasiswa harus menaati protokol kesehatan dan kebijakan yang berlaku di wilayah setempat. Oleh karena itu, mahasiswa dituntut untuk bisa kreatif, menjalankan program sesuai dengan keilmuannya, walau hanya dari rumah saja. Tema KKN tahun ini adalah sinergi perguruan tinggi dengan masyarakat di masa pandemi COVID-19 berbasis pada tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs melalui kegiatan kuliah kerja nyata. KKN periode kali ini dilaksanakan mulai tanggal 30 Juni hingga 11 Agustus 2021. Pada tanggal 30 Juni 2021, Profesor Dr. Yos Johan Utama, SHM Hum selaku Rektor Universitas Diponegoro menerjunkan sebanyak 4.380 mahasiswa yang akan tersebar ke 28 provinsi, mulai dari Aceh hingga Papua Barat, untuk melaksanakan KKN sesuai dengan daerah domisilinya. Saat ini, saya menjalani kegiatan KKN di RW 10, Kelurahan Banyumani, Kecamatan Banyumani, Kota Semarang. Warga sasaran dari kegiatan KKN saya adalah warga RT 1 dan 2, RW 10, Kelurahan Banyumani. Kelurahan Banyumani merupakan salah satu dari 11 kelurahan yang ada di Kecamatan Banyumani. Kelurahan ini menduduki posisi yang strategis di tengah wilayah Kecamatan Banyumani dengan batas-batas, mulai dari batas utara ada Kelurahan Srondol Wetan dan Srondol Kulon, lalu batas selatan ada Kelurahan Pudak Payung, di sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Garang, Kecamatan Gunung Pati, dan di sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Gedawang. Luas wilayah Kelurahan Banyumani sekitar 3.568 km persegi, dengan tipologi umumnya adalah berupa dataran sedang. Kelurahan ini tersusun atas 10 RW dan 53 RT. Sampai pada April 2021, jumlah penduduk Kelurahan Banyumani sebanyak 12.566 jiwa. Mata pencaharian utama penduduk Kelurahan Banyumani adalah karyawan swasta. Potensi yang dimiliki Kelurahan Banyumani adalah dari lokasinya yang strategis, relatif dekat dengan berbagai universitas baik negeri maupun swasta, dan dekat dengan jalan akses tol. Sarana prasarana juga tersedia lengkap di Kelurahan Banyumani. Setelah resmi diterjunkan, saya mulai kegiatan dengan mengurus izin pelaksanaan KKN pada Lurah Banyumani, Ketua RW 10, Ketua RT 1 dan 2, di mana perizinan ini dilakukan bertahap di minggu pertama pelaksanaan KKN mulai tanggal 1 hingga 8 Juli 2021. Setelah mendapatkan izin, pada tanggal 2 hingga 3 Juli, saya melakukan survei lokasi dan kebutuhan. Kegiatan ini dilakukan guna mendapatkan gambaran lokasi dan juga permasalahan di lokasi pelaksanaan KKN sebagai bahan untuk penyusunan program. Kasus konfirmasi positif dan meninggal dunia akibat COVID-19 terus meningkat. Namun, tingkat pelaksanaan dan penegakan protokol kesehatan baik tingkat individu maupun secara kolektif di tingkat wilayah lokasi KKN dinilai masih kurang. Mayoritas warga juga masih belum memahami betul bagaimana protokol pelaksanaan isolasi mandiri yang benar untuk menekan terjadinya penularan virus lebih lanjut ke lingkungan sekitar, terutama keluarga. Selain itu, dari hasil pendataan status vaksinasi warga pra-intervensi, didapati
21% warga RT 1 dan 45% warga RT 2 belum mendapatkan vaksinasi COVID-19. Melihat angka cakupan vaksinasi yang masih cukup rendah ini, menunjukkan perlunya edukasi dan motivasi pada warga agar warga bisa dapatkan informasi yang memadai dan merasa yakin untuk bisa segera dapatkan vaksin COVID-19. Berangkat dari permasalahan tersebut, dirumuskanlah 2 program kegiatan KKN ini, yaitu yang pertama, edukasi program vaksinasi COVID-19, dan yang kedua adalah pemberdayaan keluarga dalam penerapan protokol kesehatan dan penanganan warga terkonfirmasi positif COVID-19. 2 program utama ini dilaksanakan secara daring melalui grup WhatsApp Ibu-Ibu RT 01 dan 02. Ibu-ibu warga RT 1 dan 2 secara spesifik dipilih sebagai target edukasi dengan alasan mereka merupakan pemegang peran penting pendidikan dalam keluarga. Harapannya, para ibu ini bisa menjadi kepanjangan tangan untuk mengedukasi dan memberdayakan anggota keluarganya. Program yang pertama, yaitu edukasi tentang vaksinasi COVID-19, dilaksanakan selama 1 minggu, mulai dari tanggal 12 hingga 18 Juli 2021. Informasi pertama adalah tentang serba-serbi program vaksinasi nasional COVID-19 di Indonesia. Materi selanjutnya adalah tentang siapa sajakah yang layak dapatkan vaksin COVID-19. Edukasi selanjutnya adalah tentang kejadian ikutan pasca imunisasi atau lebih dikenal dengan istilah KIPI. Diharapkan dengan mengetahui hal ini, masyarakat bisa semakin yakin bahwa vaksin COVID-19 itu efektif dan aman diberikan. Pada hari terakhir edukasi, dilakukan sosialisasi website pendaftaran dan penyedia layanan vaksinasi COVID-19 di Kota Semarang. Dalam sosialisasi ini, dijelaskan kepada warga mulai dari syarat pendaftaran, lokasi sentra vaksinasi, dan disertakan juga video yang mendemokan cara mendaftarkan diri agar warga dapat dengan mudah mengikutinya. Program kedua adalah program edukasi dengan materi yang terbagi menjadi 2 topik. Topik yang pertama adalah tentang serba-serbi COVID-19 dan protokol kesehatan. Dengan poin edukasi meliputi pentingnya penggunaan masker double yang benar, protokol kesehatan ventilasi durasi jarak, protokol kesehatan setelah bepergian, perbedaan COVID-19 dengan penyakit serupa, dan kategori kasus COVID-19. Serta waktu yang tepat untuk melakukan tes COVID-19. Topik kedua adalah tentang mitigasi bagi warga terinfeksi COVID dan isolasi mandiri. Poin edukasi mulai dari mitigasi bagi warga terkonfirmasi positif dengan gejala ringan, sedang, maupun berat, lalu memahami apa itu isolasi mandiri dan protokolnya, cara memantau kondisi saat isoman dan kegiatan harian saat isoman, kriteria sembuh COVID-19, serta long COVID dan penanganannya. Topik pertama disampaikan dalam jangka waktu 1 minggu pada tanggal 19 hingga 24 Juli 2021. Begitu pula topik kedua disampaikan pada minggu berikutnya di tanggal 26 hingga 31 Juli 2021. Seluruh materi edukasi juga telah dihimpun dan diunggah ke website RW 10. Selain sebagai pusat informasi, website ini nantinya akan diberikan untuk dikelola pengelola RW 10 sebagai sistem pencatatan dan surveillance terkait COVID-19. Hingga akhir program, setiap pesan edukasi telah dibaca oleh seluruh anggota grup WhatsApp, baik RT 1 maupun 2. Selain itu, beragam respon masyarakat juga masuk, mulai dari menanggapi, bertanya, hingga mengklarifikasi informasi yang didapatkannya. Target hasil program pertama adalah didapati meningkatnya cakupan vaksinasi COVID-19 warga sasaran. Dari hasil pendataan status vaksinasi warga pasca intervensi, menunjukkan target tersebut terpenuhi, di mana warga yang sebelumnya tercatat belum mendapatkan vaksinasi, setelah program dilakukan, warga telah mendaftarkan dirinya, bahkan ada yang telah mendapatkan dosis pertama vaksinasi COVID-19. Pengetahuan warga dinilai meningkat terlihat dari hasil post-tes pasca intervensi, di mana lebih dari separuh anggota grup WhatsApp RT 1 dan 2 mendapatkan nilai post-tes di atas 80%.
Harapannya, peningkatan pengetahuan warga ini juga diiringi dengan perubahan sikap warga sasaran menjadi lebih patuh dalam penerapan protokol kesehatan 5M dan warga dapat melakukan protokol isolasi mandiri yang tepat, aman, dan nyaman. Hingga akhirnya angka terkonfirmasi positif dan transmisi COVID-19 di wilayah lokasi KKN dapat ditekan. Program lainnya, selain 2 program utama yang telah saya lakukan, merupakan program yang bersifat sosial kemasyarakatan di lokasi KKN. Pertama, saya ikut serta membantu pelaksanaan kegiatan vaksinasi COVID-19 di Sentra Vaksinasi COVID-19 Kelurahan Banyumanik. Saya berkesempatan melakukan screening kesehatan pra-vaksinasi. Dalam kegiatan ini, ilmu yang didapat sebagai mahasiswa kedokteran bisa diselaraskan dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, saya juga ikut membantu pelayanan di kantor Kelurahan Banyumanik. Selama keberjalanan program KKN ini, telah banyak publikasi yang telah diterbitkan, mulai dari media sosial pribadi seperti Instagram, Twitter, maupun Facebook, lalu publikasi berupa reportase program pertama maupun kedua yang berhasil diunggah di laman Kompas Muda dan website P2KKN Undip. Apa kata warga tentang program KKN yang telah dilakukan? Respon warga telah masuk melalui beberapa pesan WhatsApp berikut ini. Ini menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya atas pengabdian dari adik-adik mahasiswa KKN Universitas Diponegoro tahun 2021 di wilayah Kelurahan Banyumanik. Kinerja dan kiprah dari adik-adik di sini saya pandang sudah sangat baik, mau membantu kegiatan-kegiatan di wilayah Kelurahan Banyumanik dan itu dilakukan dengan tulus, dengan rasa tanggung jawab yang besar. Untuk kegiatan-kegiatan lain sesuai dengan bidang tugas dan program kerja masing-masing, kami juga berterima kasih, berguna sekali bagi masyarakat kami untuk menambah wawasan bagaimana dalam situasi pandemi ini melaksanakan kegiatan sesuai dengan aturan PPKM yang ada, sesuai dengan protokol kesehatan. Kami di sini sangat-sangat merasa puas dan bangga atas kinerja adik yang melaksanakan KKN di wilayah Kelurahan Banyumanik. Teman-teman pemirsa video ini juga dapat mengakses seluruh materi edukasi dari program KKN saya dengan klik link yang ada di description box di bawah video ini. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, dan jangan lupa untuk selalu patuhi protokol kesehatan, dan semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir. Terima kasih dan sampai jumpa!